Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal ujian Sekolah Matematika SMK yang merupakan materi irisan dari jurusan AKL, OTKP, dan teknik. Dan ada juga materi yang hanya ada pada jurusan tertentu. Selamat belajar. Baik, kita ke soal pertama yang merupakan materi bunga. Setelah periode tertentu, tabungan pasakya di suatu bank sebesar 10.305.000. Tabungan awal pasakya sebesar 5 juta. Sesuai peraturan pihak bank, memberikan bunga majemuk sebesar 7,5% per tahun. Simpulkan lama periode pasakya menabung di bank tersebut. Di sini ada petunjuk, ini merupakan penjumlahan 1 ditambah suku bunga ya. Dipangkatkan ini periode-periodenya ya, cuman ini ada pilihan nanti mana yang sesuai dengan soal. Karena ini disebutkan, ini ada petunjuk seperti ini sudah pasti bunga majemuk. Kalaupun tidak disebutkan bahwa di sini adalah bunga majemuk ya. Kemudian ya kita bahas dulu. Kita tahu bahwa bunga majemuk itu secara matematis dirumuskan sebagai MN sama dengan M dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga atau P ya dipangkatkan N. Jadi MN-nya adalah uang setelah ada bunganya atau uang akhir atau modal akhir. M adalah modal awal atau tabungan awal, dan P adalah suku bunga, kemudian N adalah periode. Kita cek yang ditanyakannya tadi adalah periodenya, yaitu berarti ininya ya N-nya. Kemudian kita analisa dulu apa yang diketahui di dalam soal tadi. Pasakya menerima tabungan ya, besar tabungan setelah periode tertentu, berarti ini sudah menerima bunga sebesar 10.305.000. Kemudian dia menabung awalnya 5 juta. Kemudian periode yang suku bunga yang disepakati yaitu bunga majemuk sebesar 7,5%. Atau kalau kita mau ubah 7,5 dibagi 100 itu 0,075 ya. Kemudian yang ditanyakannya adalah lama periode pasakya menabung sampai dia mendapatkan uang yang sudah ada bunganya gitu. Dan tinggal kita substitusi saja yang diketahuinya terlebih dahulu. Kita tanpa mengubah rumusnya menjadi N sama dengan ya. Kita substitusi saja yang diketahuinya. MN-nya atau uang akhir yang diterima pasakya itu adalah 10.305.000 sama dengan awalnya dia menabung 5 juta dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga yang ini ya 0,075 dipangkatkan N. 1 ditambah 0,075 jadi 1,075. Kemudian karena yang ditanyakan adalah N atau periode, dan ini merupakan satu kesatuan, maka kita pisahkan yang ada variabel N-nya ya. Berarti 10.305.000 kita bagi 5 juta di sebelah kiri. Kemudian sama dengan ini, karena 3 ada sama-sama 03 ya, kita coret saja bagi habis sehingga 03-nya jadi sama-sama tidak memiliki. Ya, yang tersisa adalah 10.305 dibagi 5.000. Sama dengan yang ini tadi 1 ditambah 0,075 jadi 1,075 pangkat N. Ini hasil dari 10.305 dibagi 5.000 adalah 2,061 sama dengan 1,075 pangkat N. Nah, kita tidak usah hitung lagi, ini tinggal dilihat saja di petunjuk 1,075 pangkat berapa yang hasilnya 2,061. Di sini kan ini 1,075 maka 10 2,061, yang pangkat 11 2,216, yang pangkat 12 2,382. Jadi kita pilihnya yang sama dengan 2,061. Berarti yang pangkat 10 gitu ya.
Jadi, lama periode Pak Sakya menabung di bank tersebut adalah 10 bulan. Baik, kita ke soal selanjutnya. Ibu Yumna meminjam uang di sebuah koperasi sebesar 40 juta. Pinjaman itu akan dilunasi selama 6 bulan yang terdiri atas besar pinjaman dan bunganya. Jika Ibu Yumna mengembalikan pinjaman beserta bunganya sebesar 41.200.000, besar suku bunga per tahun atas pinjaman tersebut adalah. Nah, di sini kita tahu ini adalah bunga tunggal. Kenapa dikatakan bunga tunggal? Di sini tidak ada petunjuk yang mengarah bahwa ini merupakan bunga majemuk. Apakah itu disebutkan atau ada petunjuk seperti hasil suku bunga yang dipangkatkan gitu dengan periodenya. Nah, untuk bunga tunggal itu dirumuskan secara matematis. B sama dengan M, yaitu modal dikalikan dengan P, suku bunga dikalikan dengan N, periode. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah suku bunganya. Jadi bukan bunga tapi suku bunganya. Ya, suku bunga berarti biasanya dalam persen. Oke. Yang diketahui di dalam soal yang pertama adalah modal awal, atau di sini karena ini bukan modal ya disebutkan ini adalah pinjaman. Jadi uang Ibu Yumna hasil pinjaman itu awalnya 40 juta. Kemudian dikatakan bahwa periode pinjaman adalah 6 bulan. Di sini dalam bulan ya, berarti nanti kita ubah ke tahun karena di sini ditanyakannya per tahun. Kemudian yang diketahui lagi adalah jumlah akhir dari tabungan atau uang ya. Jumlah akhir dari uang Ibu Yumna setelah ada bunga, berarti yang harus dikembalikan adalah 41.200.000. Oke. Nah, kita harus hitung dulu ya, kita lihat dulu besar bunga yang harus dibayarnya berapa. Ini kan udah kelihatan ya, dari 41.200.000 yang awalnya 40 juta itu berarti bunganya adalah 41.200.000 dikurangi 40 juta yaitu 1.200.000. Kemudian yang ditanyakannya adalah besar suku bunga per tahun, yaitu P ya di sini. Maka, besar suku bunga per tahun kita mengacu kepada rumus yang ini ya, kita substitusi apa yang diketahui. Di sini yang diketahuinya adalah bunga. Kita substitusi B atau bunganya 1.200.000, kemudian modal awal tadi uang yang dipinjam adalah 40 juta sebelum ada bunga. Kemudian dikalikan dengan P suku bunga yang dicari, kemudian dikalikan dengan periode yaitu 6 bulan. Kemudian 40 ini dikali 6 yaitu 240 juta. P, karena P ini yang dicari, ini masih tetap 1.200.000, sehingga P itu adalah 1.200.000 dibagi dengan 240 juta. Kita sederhanakan di sini ya, nolnya sama 5 ya, kita coret. Berarti 12 per 2.400 atau sama dengan 1 per 200. 1 dibagi 200 itu adalah 0,005. Ya, atau kalau kita ubah ke dalam persen ini tinggal kita kalikan 100%, maka menjadi 0,5%. Ada mobil lewat ya. Nah, ini kan suku bunga dalam 1 bulannya ya 0,5%. Yang ditanyakan adalah suku bunga per tahun, maka besar suku bunga per tahun itu kita tinggal kalikan 12 bulan. 0,5% dikali 12 yaitu 6%. Jadi besar suku bunga per tahun adalah 6%. Baik, kita ke soal selanjutnya. Setiap akhir bulan Ibu Nabila menabung sebesar 300.000 yang memberikan suku bunga majemuk 0,5% per bulan. Dengan bantuan petunjuk berikut, jumlah uang Ibu Nabila pada akhir bulan ke-15 adalah. Di sini ada petunjuk, seperti biasa kalau bunga majemuk itu pasti disertakan petunjuk karena biasanya pangkat periode dan itu membutuhkan perhitungan ya yang cukup panjang. Jadi
Sudah tersedia di sana petunjuknya sesuai dengan periodenya pangkatnya. Tinggal kita pilih saja mana yang sesuai dengan periode yang digunakan di dalam soal. Seperti ini, misalkan karena pada bulan ke-15, maka yang digunakan adalah yang pangkat 15. Kemudian, pada bunga majemuk juga kita bisa gunakan rumus deret geometri ya untuk mempermudah perhitungan. Di sini, rumus deret geometri yang bisa digunakan adalah Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kenapa yang rumus yang ini? Karena ini sudah pasti R-nya lebih dari 1 meskipun sedikit. Ya. Kemudian yang ditanyakan, yang diketahui dalam soal itu bukan kita tulis modal lagi karena sudah kita gunakan rumus deret geometri ini. Maka M-nya kita ganti dengan A atau suku pertama atau bilangan pertama. Karena menabung yang pertama diawali dengan 300.000. Suku bunga 0,5%, kalau kita ubah ya dibagi 100 menjadi 0,005. Nanti rasionya tinggal ditambahkan 1 jadi 1,005. N-nya atau periodenya 15 bulan. Yang ditanyakan adalah jumlah uang Ibu Nabila pada akhir bulan ke-15. Oke, kita tulis lagi rumusnya seperti ini ya. Nah, sekali lagi kenapa yang ini tidak yang 1 dikurangi R pangkat N? Karena nanti rasionya itu akan lebih dari 1. Kalau ini kan 0,005, rasio itu tinggal kita tambahkan 1 jadi 1,005 sehingga lebih dari 1. Kita substitusi saja langsung apa yang diketahui, A-nya 300, kemudian rasionya tadi 1,005, pangkat periodenya 15 dikurangi 1 dibagi dengan 1,005 dikurangi 1 sama dengan, kemudian ini kurangkan terlebih dahulu, kita cari dulu nih 1,005 yang pangkat 15 itu berapa? 1,005 yang pangkat 15 adalah 1,0777 ya. 1,077 dikurangi 1 adalah 0,0777 dibagi dengan 1,005 dikurangi 1 adalah 0,005. Nah, ini kan agak sulit ya perhitungannya, maka kita gunakan metode seperti ini. 0,005 itu kita ubah menjadi pecahan. Menjadi 5/1000 ya, karena di sini 0,005. Baik, dalam pecahan jika pembagian pecahan itu bisa kita buat perkalian supaya lebih mudah. Jadi yang atas ini anggap per 1 ya, 300.000 dikali 0,0777 per 1, yang di bawah dibalik jadi 1000/5. Seperti ini untuk mempermudah ya. Kita ambil dua angka di sini, sederhanakan. 30 dibagi 5 itu adalah 6, yang di bawahnya tinggal 1 ya. Kemudian 60.000 dikali 0,0777 jadi 4.662. Sisanya ini tinggal dikalikan 1000. 4.662 dikali 1000 jadi 4.662.000. Sehingga ya, jadi uang Ibu Nabila pada akhir bulan ke-15 adalah 4.662.000 rupiah. Baik, kita ke soal terakhir tentang bunga ya. Mudah-mudahan dapat membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk ya dari beberapa soal tadi. Tri menabung di suatu koperasi simpan pinjam untuk biaya kuliah sebesar 10 juta. Sesuai dengan kesepakatan, pihak koperasi memberikan suku bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Jika tidak ada biaya administrasi yang dibebankan pihak koperasi dan uang tersebut dibungakan selama 6 tahun, besar saldo tabungan Tri dalam waktu tersebut adalah. Ini sudah jelas, ini merupakan bunga tunggal karena disebutkan tadi bahwa suku bunga yang diberikan adalah bunga tunggal sebesar 5%. Oke, berarti kita fokus ke rumus suku bunga tunggal atau bunga tunggal. B sama dengan M, B-nya bunga, M-nya modal atau uang awal ya. Kemudian P adalah suku bunga dikalikan dengan N adalah periode. Yang diketahui di dalam soal, modal awal atau tadi
tabungan awalnya adalah 10 juta. Kemudian bunga tunggalnya, suku bunganya adalah 5% atau sama dengan 0,05. Ya, 5/100 adalah 0,05. Atau nanti dalam perhitungannya tinggal kita kalikan 5/100. Kemudian lama periodenya ini dalam tahun, yaitu 6 tahun. Dan yang ditanyakan adalah saldo tabungan. Berarti kita harus hitung dulu bunganya berapa, ditambahkan dengan 10 juta ini yang modal awal, itulah saldo tabungan terakhir dalam periode tri menabung. Oke, kita cari bunganya dulu. Besar bunga tabungan B sama dengan M dikali P dikali N, maka ya substitusi M-nya adalah 10 juta tadi. Kemudian suku bunganya 0,05 atau boleh di sini 5/100, bisa dicoret nolnya nanti. Dikali periodenya adalah 6. 10 juta kali 0,05 dikali 6 yaitu 3 juta. Berarti bunga yang didapatkan Tri itu adalah 3 juta dalam waktu 6 tahun. Tetapi yang ditanyakan bukan bunganya berapa, tapi saldo tabungan setelah ditambahkan bunga. Ya, kita tinggal tambahkan saja saldo tabungan Tri dalam waktu tersebut. Kita tambahkan tabungan awalnya 10 juta ditambah bunganya 3 juta, jadi 13 juta. Ya, jadi saldo tabungan Tri setelah mendapatkan bunga selama 6 tahun yaitu 3 juta adalah 13 juta. Udah kan? Baik, kita ke soal selanjutnya. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perumahan memperkirakan besar biaya yang harus dikeluarkan per hari untuk membangun satu unit rumah. Perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar 520.000 per hari apabila satu unit rumah dikerjakan oleh 3 tukang dan 2 asisten tukang. Sedangkan apabila dikerjakan oleh 1 tukang dan 2 asisten tukang, perusahaan harus mengeluarkan biaya 280 per harinya. Jika perusahaan mengharapkan agar rumah selesai pada waktu yang telah dilaksanakan, ia harus memperkerjakan tukang dan asisten tukang masing-masing sebanyak 3 orang. Besar biaya yang harus dikeluarkan per harinya untuk membayar tukang dan asistennya adalah, kalau kita perhatikan ini soalnya panjang, tapi bukan berarti soal panjang ini adalah program linier ya. Di sini tidak ada indikasi pertidaksamaannya juga. Oke. Ini merupakan sistem persamaan linier 2 variabel ya. Hanya pada soal verbal. Oke, seperti apa SPLDV itu? Persamaan linier 1 variabel itu rumusnya ya tinggal ada 3 ya cara atau metode yang bisa digunakan, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi. Maka kita buat ke dalam kalimat matematika dulu. Tadi ada tukang, kita misalkan X, dan asisten kita misalkan Y. Nah, ada pada kalimat pertama, jika dikerjakan oleh 3 tukang dan 2 asisten tukang, maka membayar 520.000. Sedangkan kalimat keduanya, jika dikerjakan oleh 1 tukang dan 2 asisten tukang, maka membayar 280.000. Yang ditanyakan di sini jumlah yang harus dibayar untuk membuat satu rumah sesuai perencanaan. Yang sesuai perencanaan itu tadi dikatakan bahwa masing-masing asisten dengan tukangnya itu harus 3 orang. Baru satu unit itu sesuai dengan perencanaan waktunya tepat. Maka yang ditanyakan adalah 3X dan 3Y. Oke. Karena di sini ada 2 persamaan, maka kita harus memilih mana metode yang bisa digunakan. Kita coba eliminasi ya. Dari 2 persamaan ini, karena Y ini sudah sama koefisiennya, maka kita putuskan Y lah yang akan dieliminasi. Dan di sini diambil pengurangan. Kenapa? Karena operasi atau tanda di depan Y itu sama, plus dan plus. Jadi kalau tandanya sama dikurangi, kalau tandanya beda
dijumlahkan ininya ya, supaya jadi 0 atau habis tereliminasi. Ini eliminasinya untuk mendapatkan X. Maka di sini karena sudah sama Y-nya tinggal kita kurangkan saja. 3X dikurangi X yaitu 2X ya. 520.000 dikurangi 280.000 yaitu 240.000. Kemudian X-nya adalah 240.000 dibagi 2 yaitu 120. Kita peroleh X 120. Kita substitusi ya, kita gunakan metode gabungan. Setelah eliminasi kita substitusi X 120.000 kita substitusi ke dalam salah satu persamaan. Kita ambil yang bawah ya, X ditambah 2Y sama dengan 280. Maka X kita ganti dengan 120.000 ditambah 2Y sama dengan 280. Sehingga 2Y itu sama dengan 280 dikurangi 120.000 yaitu 160.000. Sehingga diperoleh Y sama dengan 160.000 dibagi 2 yaitu 80.000. Jadi masing-masing tukang itu dibayar 120 dan asisten tukang itu 80. Nah, sementara yang ditanyakan adalah satu harinya itu ada 3 tukang dan 3 asisten tukang. Tinggal kita substitusi ya. 3 kali 120 360.000 untuk tukang dan 3 kali 80.000 240.000 untuk asisten tukang. Sehingga totalnya untuk satu hari itu menghabiskan biaya 600 untuk tukang dan asisten tukang. Seperti itu. Baik, kita ke soal selanjutnya. Dari suatu barisan aritmetika diketahui suku ke-10, 20 dan suku ke-24 yaitu 48. Tentukan suku ke-100 barisan tersebut. Ini materi barisan dan deret ya. Kemudian karena yang ditanyakan adalah suku ke-100, maka acuan kita adalah rumus suku ke N. Di sini sudah jelas ya barisan aritmetika, suku ke N dari barisan aritmetika secara matematis ditulis UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Oke, tapi kan di sini untuk menentukan U100 tidak ada A dan B, belum ada di dalam soal A dan B-nya. Yang diketahui adalah U10 adalah 20, U24 adalah 48. Maka harus kita manipulasi sedemikian hingga kita mendapatkan A dan B dari persamaan ini. Yang ditanyakan adalah U100. Oke. Dari persamaan U10 sama dengan 20 kita substitusi ke sini ya, N-nya kan 10 yang ini. Maka menjadi A ditambah, ini kan A ditambah 10 dikurangi 1 itu 9B sama dengan 20 ya. Nah, dari persamaan ini kita peroleh persamaan baru yang terdiri dari variabel A dan B. Satu persamaan. Dan dari yang ini juga kita akan memperoleh persamaan baru nanti. N-nya ganti dengan 24, berarti di sini A ditambah N-nya 24 dikurangi 1 23B sama dengan 48. Maka di sini kita menemukan dua persamaan ya, di mana terdiri dari dua variabel yang kita butuhkan yaitu A dan B untuk mencari U ke-100. Baik, kita bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi atau gabungan ya. Untuk mencari B ya, kenapa dicarinya yang B? Karena yang akan dieliminasi yang A, koefisien A sudah sama. Syarat mengeliminasi koefisien itu harus sama, yang B belum sama, ribet ya. Yang A aja yang dieliminasi. Oke. Karena di sini tandanya sama-sama positif, maka kita kurangkan. Kalau sama-sama negatif pun dikurangkan. Kalau beda tanda baru dijumlahkan di sininya ya. Ingat itu. A dikurangi A0, 9 dikurangi 23 yaitu negatif 14B, dan 20 dikurangi 48 adalah negatif 28 ya. 48 dikurangi 20 adalah 28, tinggal kita tambahkan negatif sehingga B sama dengan negatif 28 dibagi negatif 14 yaitu 2. Nah, setelah kita peroleh B sama dengan 2, kita substitusi ke salah satu persamaan ya, yang kita anggap
lebih mudah itu yang persamaan 1. B-nya kita ganti dengan 2. 9 kali 2, 18. A sama dengan 20 dikurangi 18, yaitu 2. A-nya 2, B-nya juga 2. Nah, setelah itu kita cari U100 dengan mengacu pada rumus ini. A dan B-nya sudah ada. Tinggal kita substitusi A-nya 2. Ya, kemudian 100 dikurangi 1 itu 99 kali B. B-nya juga 2. 9 kali 9 kali 2 itu 198 ditambah 2 yaitu 200. Jadi U100-nya pada barisan aritmatika tersebut adalah 200. Soal selanjutnya, rata-rata gaji karyawan Departemen Penunjang Manajemen di perusahaan The Most adalah 2.400.000, sedangkan rata-rata pada Departemen Penyuntingan adalah 4 juta. Rata-rata gaji karyawan dari dua divisi tersebut adalah 3 juta per bulannya. Jika banyak karyawan Departemen Penunjang Manajemen adalah 25 orang, banyak karyawan yang bekerja pada Departemen Penyuntingan adalah, mengingatkan kepada sebuah film drakor ya, berjudul Swiss Pretty. Oke, di sini kalau kita lihat ini merupakan soal statistika, di mana ini merupakan materi rata-rata gabungan ya. Jadi rata-rata gabungan itu seperti apa? Secara matematis dirumuskan dengan X bar gabungan, yaitu NI dikali X bar N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi dengan jumlah dari N1 ditambah N2. Oke, kita analisis apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah rata-rata pertama yaitu 2.400.000, yaitu untuk Departemen Penunjang Manajemen. Kemudian X bar yang kedua adalah 4 juta. Kemudian diketahui pula jumlah dari karyawan karyawan Departemen Penunjang Manajemen, berarti yang pertama ya, N1 adalah 25, dan yang ditanyakannya adalah jumlah karyawan yang bekerja pada Departemen Penyuntingan, yaitu N2. Oke. Rata-rata gabungannya juga diketahui di sini adalah 3 juta ya. 3 juta per bulannya. Itu cuman yang tidak tertulis ya diketahui, berarti di sini ada X bar gabungannya adalah 3 juta. Kita langsung saja ke dalam rumus ya, kita substitusi apa saja yang bisa kita substitusi. Di sini X bar gabungannya adalah 3 juta, kemudian N1-nya adalah 25, X bar pertama adalah 2.400.000 ditambah N2 ini yang dicari dikalikan dengan rata-rata X bar kedua adalah 4 juta dibagi dengan banyaknya N1 adalah 25 ditambah N2 yang dicari. Sehingga ini kita kali silang, 25 ditambah N2 dikali 3 juta ya, ini didapatkan 3 juta kali 25 itu 75 juta ditambah N2 dikali 3 juta ya 3 juta N2 sama dengan 25 dikali 2.400.000 yaitu 60 juta ditambah 4 juta N2. Nah, di sini kan ada N2 dengan N2 ya, yang mempunyai variabel N2 kita satukan, kita gabung sehingga didapat yang konstanta dengan konstanta 75. Ini digabung dengan yang 60 dikurangi 60 karena pindah ruas ya, sama dengan yang 4 juta di sini dikurangi 3 juta. 4 juta dikurangi 3 juta 1 juta ya, 75 juta dikurangi 60 juta 15 juta sama dengan 1 juta. Ini kita bagi habis ya, nolnya di sini 6, kan kiri 6, kanan juga 6, sehingga N2 nya adalah 15. Jadi banyaknya karyawan yang bekerja pada Departemen Penyuntingan adalah 15 orang. Baik, kita ke soal selanjutnya. Di sini ada
tabel, perhatikan tabel berikut. Di sini ada waktu dan frekuensi. Yang ditanyakannya adalah persentil ke-60 dari data pada tabel tersebut. Nah, persentil ini merupakan materi statistika, yaitu ukuran letak data. Di mana ukuran letak data itu ada 3, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Kalau kuartil itu per 4, per desil per 10, kalau persentil per 100. Jadi data yang membagi ke dalam 100 bagian, sehingga ada 1 sampai 99 bagian. Oke, kita langsung saja. Seperti apa persentil itu? Secara matematis, persentil dirumuskan sebagai PI sama dengan TBPI. Di sini ada PI itu adalah persentil, TBPI adalah tepi bawah kelas persentil ke I. Ditambah I per 100 kali N dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Di sini N-nya adalah banyak data. Dibagi dengan FPI, yaitu frekuensi persentil ke I, kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Baik, yang pertama kita tentukan dulu frekuensi kumulatif jika memang perlu ya. Ini jika memang perlu untuk mempermudah mencari kelas persentilnya dan di mana. Tidak pun tidak apa-apa. Ini tulis lagi frekuensi pertama, kemudian tambahkan dengan 17 menjadi 33, 33 ditambahkan 25 menjadi 58, 58 ditambah 22 menjadi 80, 80 ditambah 20 menjadi 100. Jadi sama ya, jumlah datanya adalah 100. Kemudian setelah itu kita cari letak persentil ke-60 itu di mana? Ya, dengan menggunakan I per 100 dikali N, N-nya adalah 100. Ini 60 per 100 dikali 100, 100 dibagi 100-nya 1, berarti tersisa 60. Jadi kelas persentilnya adalah 60. Kita cari di frekuensi kumulatif mana yang mendekati 60. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Di sini yang kelas ketiga ini kurang 2 ya. Kalau yang keempat ini lebih. Berarti kita ambil kelas persentilnya adalah kelas keempat. Sehingga dari sini kita mendapatkan TBPI ya, TBPI tepi bawah kelas persentil ke-60, yaitu batas bawah kelas keempat dikurangi 0,5. Kenapa yang ini? Karena ini kelas persentil. Jadi 54 dikurangi 0,5 adalah 55 dikurangi 0,5 adalah 54,5. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui frekuensi kumulatif ini sebelum kelas persentil ke-60. Jadi kalau kelas persentil ini ada 80, frekuensi kumulatifnya yang kita ambil adalah 58. Ini bisa kita cari tanpa menggunakan frekuensi kumulatif secara keseluruhan. Kita cukup menjumlahkan 16 tambah 17 tambah 25 kalau tidak mau ditulis seperti ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan FWI, yaitu frekuensi persentil ke-60, yaitu di sini ada 22. Dan yang terakhir kita cari P panjang kelas dengan mencari selisih 45 dan 40 atau 55 dengan 50, yaitu 5. Setelah semuanya ada komponennya, kita substitusi ke dalam rumus. TBPI-nya 54,5 ditambah ini I per 100 kali N adalah 60 tadi. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 58 dibagi dengan frekuensi persentil 60, yaitu 22 dikali panjang kelas, yaitu 5. 60 dikurang 58 itu adalah 2 per 22 dikali 5. Ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 2, dua-duanya menjadi 1 per 11. 1 dikali 5 dibagi 11 yaitu 0,45. 0,45 ditambah 54,5 yaitu 54,95. Jadi persentil ke-60 dari data pada tabel tersebut adalah 54,95. Gampang ya? Soal selanjutnya, jika kalian diminta untuk menyusun plat nomor kendaraan dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka banyaknya susunan bilangan yang dapat dibuat plat nomor dari angka-angka tersebut
jika angka pertamanya harus dimulai dengan angka 5 dan tidak boleh terdapat angka yang diulang adalah berapa cara? Nah, di sini kita tahu ya bahwa plat nomor itu terdiri dari 4 angka ya, 4 angka. Dan di sini ada syarat bahwa angkanya harus dimulai dengan angka 5 dan tidak boleh terdapat angka yang diulang. Oke, ini merupakan kaidah pencacahan, ya merupakan materi dari peluang. Nah, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena plat nomor terdiri dari 4 angka, maka kita sediakan 4 kotak seperti ini. Nah, tadi kan dimulainya harus dengan angka 5. Berarti kotak pertama ini tidak boleh ditempati angka lain selain dari angka 5. Nah, kita tahu di dalam 0 sampai 6, angka 5-nya itu hanya ada 1. Ya, ini angka 5-nya hanya ada 1. Ini angka 5. Berarti karena hanya ada satu-satunya, kotak pertama hanya bisa diisi dengan 1 saja, 1 angka saja. Ini bukan angka 1 ya, maksudnya angka 5 ini ada 1 di antara 0 sampai 6. Selanjutnya, karena sudah terpilih, di sini kan tidak boleh diulang. Nah, karena sudah terpilih angka 5, maka angka 5 ini tidak dapat digunakan lagi sebagai angka kedua, ketiga, atau keempat. Maka untuk kotak kedua yang memungkinkan adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kotak kedua ini atau angka kedua pada plat nomornya boleh diisi oleh 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Karena tidak boleh diulang, misalkan kita pilih angka 6. Ya, bukan 6 angka ini, angka 6 misalkan kita pilih nih untuk angka plat nomor yang kedua, karena tidak boleh diulang. Berarti untuk kotak ketiga yang memungkinkan adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5. Jadi kotak ketiga bisa diisi oleh 5 angka. Selanjutnya kita misalkan pilih angka 4. Misalkan ya, dipilih angka 4 karena tidak boleh diulang. Maka untuk kotak keempat yang bisa mengisi adalah 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4. Setelah itu kita kalikan ya, 1, 6, 5 dengan 4. Itu adalah banyaknya susunan bilangan yang dapat dibuat plat nomor dari angka-angka 0 sampai 6. 1 kali 6, 6 kali 5, 30 kali 4, 120. Cara seperti itu. Baik, soal selanjutnya, 2 buah dadu dilempar sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan muncul kedua mata dadu sama adalah. Nah, di sini merupakan soal peluang. Yang ditanyakannya adalah frekuensi harapan. Maka kita harus mengingat dulu rumus dari frekuensi harapan, yaitu ditulis secara matematis sebagai FHA. Frekuensi harapan dari kejadian A ya ini sama dengan peluang A dikalikan dengan N. N ini merupakan banyaknya percobaan atau pelemparan. Di sini yang diketahuinya adalah dua buah dadu dilempar. Maka kita perlu menghitung peluang A-nya terlebih dahulu. Maka 2 buah dadu dilempar itu seperti ini, mungkin kemungkinan sampelnya, ruang sampelnya atau titik-titiknya kalau kita kalikan 1,1, 1,2, 1,3 sampai dengan 1,6 untuk baris pertama, dan seterusnya yang 2,1 ini juga sama yang baris kedua ya, sampai dengan baris ke-6. Jadi titik sampelnya dari 1,1 sampai 6,6 itu ada 36. Nah, kita cari kejadian A itu kedua mata dadunya sama. Berarti kemungkinan yang akan menjadi kejadian A itu adalah 1,1 karena dadunya sama kan, ini 1, mata dadunya sama. Yang ini sampai dengan 6,6. Nah, sehingga peluang A itu kita bisa tentukan NS-nya ini 36. Kemudian kejadian A-nya ini ya yang diberi tanda hijau
Sehingga peluang NA-nya dulu, banyakannya mata dadu yang sama itu ada 6. Ini yang hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bisa menentukan peluang A, yaitu NA dibagi dengan NS. NA-nya adalah 6, kemudian NS-nya 36. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/6. Ini baru kita mencari peluang A. Frekuensi harapan tinggal dikalikan dengan banyaknya percobaan. Maka FHA peluang A dikali N. PA-nya adalah 1/6, yang ini dikalikan N-nya tadi 180 kali. Maka 1/6 dikali 180 kali adalah 30. Jadi, frekuensi harapan muncul kedua mata dadu sama ketika kita melempar 2 buah dadu adalah 30. Soal selanjutnya diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 10 cm, C 12 cm, dan besar sudut B sama dengan 150 derajat. Tentukan luas segitiga. Di sini sudah pasti ini luas segitiganya bukan segitiga biasa ya, tetapi di sini ada sudut. Berarti kita menggunakan perhitungan luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Oke. Kita tahu bahwa luas segitiga yang menggunakan trigonometri itu dapat dirumuskan dengan luas sama dengan setengah kali A. Karena di sini yang diketahui A dan C, maka sisinya di sini AC. Yang nggak ada kan B ya, berarti sininya sin B. Di sini kan ada sudut B. Kalau yang diketahuinya A, B, di sini pasti sudut C, di sininya berarti sin C. Jadi ini menyesuaikan dengan apa yang diketahui. Baik, kita langsung. Yang diketahuinya adalah A 10 cm, B 12 cm, dan sudut B 150 derajat. Tinggal kita substitusi ke dalam rumus. Setengah kali A kali C kali sin B. A-nya 10, C-nya 12, sin sudut B-nya 150. Nah, di sini ada sudut sin 150. 150 itu lebih dari 90. Ini udah melebihi kuadran 1. Ingat nggak? Nah, yang seperti ini ya. Ini boleh dibuka lagi materi mengenai sudut dalam kuadran ya, atau sudut berelasi. Ini kan ada di 150 itu ada pada jarak 90 derajat sampai 180 derajat. Ini adanya di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 karena tidak ada secara khusus 150 itu langsung ada isinya ya. Sin 0 sampai 90 kan itu ada pada sudut istimewa, jadi bisa kita ketahui langsung. Tapi kalau di kuadran 2 itu harus diubah dulu ya. Jadi untuk sinnya nanti plus, tidak ada perubahan tanda. Kemudian ini 150 itu ada di antara 90 sampai 180, berarti sin kita gunakan rumus yang ini 180 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 150. 180 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 150. Pasti dikurangi 30. Maka ini boleh ditulis seperti ini. Setengah kali 10 kali 12 sin 30. Jadi 180 dikurangi 30 itu 150. Jadi maksudnya sin 150 derajat itu di kuadran 2 sama nilainya dengan sin 30 derajat di kuadran 1 yang nilainya sudah ada pada sudut istimewa. Kemudian setengah kali 10, 5 kali 12, 60. Sin 30 itu adalah setengah ya. Jadi bisa kita tulis 60 dikali setengah. 60 dikali setengah adalah 30. Jadi luas segitiganya adalah 30 cm kuadrat. Baik, ini merupakan soal terakhir di pembahasan US bagian pertama. Diketahui cos A 12/13 dengan A-nya ada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nilai dari tan A adalah.
Oke, kalau kita lihat ini tidak langsung bisa kita cari tan A-nya karena di sini ada clue ada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Berarti ini mengenai sudut berelasi ya. Kita tahu kuadran ini dibagi 4 ya. 0 sampai 90 itu kuadran 1, 90 sampai 180 derajat kuadran 2. 180 derajat sampai 270 kuadran 3, dan dari 270 sampai dengan 360 seperti pada soal ini adalah kuadran 4. Nah, karena ada di kuadran 4, maka yang positif hanyalah cos saja ya, cos saja. Sedangkan yang ditanyakan di dalam soal adalah tan A. Berarti nanti nilai dari tan A adalah negatif. Dan rumus dari tan A, rumus perbandingannya adalah depan per samping. Nah, di sini sudah ada cos A ya. Cos itu samping per miring. Jadi sisi sampingnya 12 kalau pada segitiga siku-siku dan sisi miringnya 13. Sedangkan yang dibutuhkan adalah depan per samping. Sampingnya udah ada 12 tapi depannya belum ada. Maka kita bisa cek di segitiga siku-siku ini dengan sisi miringnya ini di sini adalah 13 dan sisi sampingnya 12. Maka kita dapat menemukan sisi depan ya. Ini kalau A-nya ada di sini ya, A-nya. Sisi depan berarti akar dari sisi miring kuadrat atau kuadrat dari sisi miring dikurangi sisi samping kuadrat. 13 kuadrat adalah 169, 12 kuadrat adalah 144, selisihnya adalah 25 dan akar 25 adalah 5. Nah, jadi sisi depannya adalah 5 sehingga tan A negatif, depannya 5, sampingnya per 12, jadi negatif 5 per 12.